Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Latifatul Huda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mazhab Syafi'i. Siapa sih mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dari Sunni yang dicetuskan oleh Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Imam Syafi'i adalah salah satu imam besar dari imam 4 mazhab fikih. Beliau seorang imam yang ahli Quran, ahli hadis, ahli usul fikih, ahli fikih, dan ahli bahasa yang terkemuka di masanya. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Asy-Syaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW pada Abdi Manaf bin Qusay. Nasab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir, Indonesia, Suriah, Kurdistan, Brunei, Filipina, Pantai, Coromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Pemikiran fikih mazhab diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadis dan Ahlul Rai. Imam Syafi'i mulanya belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadis dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syabani sebagai tokoh Ahlul Rai yang juga murid Imam Abu Hanifah. Beliau juga belajar dari banyak ulama Hijaz. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Irak untuk mempelajari istinbat yang digunakan oleh para fuqaha di sana. Sejak saat itu beliau mulai merumuskan aliran atau mazhab tersendiri yang dapat dikatakan berada di antara kedua mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Imam Syafi'i mulai mendirikan mazhab sendiri. Beliau menyusun mazhabnya berdasarkan hadis dan qiyas. Metodologi yang digunakan Imam Syafi'i merupakan hasil kolaborasi dari ilmu hadis yang dipelajarinya dari para ahli di Hijaz dan ahli qiyas di Irak. Dua ilmu tersebut dikolaborasikan oleh beliau sebagai dasar dari mazhabnya sendiri, yaitu mazhab Syafi'i. Dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Ushul Fikih Ar-Risalah dan kitab Al-Fiqh Al-Um. Dalam buku-buku tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far'iyah. Dasar-dasar mazhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut. Pertama, Al-Quran. Kedua, Sunnah. Ketiga, Ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi. Yang keempat, qiyas. Berdasarkan hal tersebut, kita sebagai umat Islam tentunya harus mengetahui apa saja menjadi titik tolak ukur untuk menjadikannya sebagai kiblat kita sebagai umat Islam. Seperti pada mazhab Syafi'i ini, tidak sedikit umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Sebagaimana ulasan di bawah ini mengenai beberapa alasan yang jadi tolak ukur. Pertama, melalui corak keagamaan yang dibawa oleh penyebar Islam pada fase pertama di Nusantara. Kedua adalah periode saat kaum santri di tanah air menimba ilmu di tanah suci. Fikih Nusantara itu memang lebih dekat dengan mazhab Syafi'i karena penyebar Islam pertama kali Indonesia bermazhab Syafi'i. Ini bila merujuk pada teori bahwa pendakwah Islam tersebut adalah keturunan Rasulullah SAW yang nasabnya bermuara ke Imam Al-Muhajir. Said Alwi bin Tahir Al-Haddad melalui kitabnya berjudul Jana Syamarik bin Jawab Asyilah Fit At-Tahrik mengungkapkan para ulama menegaskan Imam Al-Muhajir bermazhab Sunni dalam teologi dan menganut mazhab Syafi'i. Di bidang fikih ini seperti ditegaskan oleh Said Muhammad bin Ahmad Al-Syatri dalam kitabnya bertajuk Al-Adwar. Namun Imam Al-Muhajir tetap bersikap kritis dan tidak taklid buta terhadap mazhab Syafi'i.
Abdullah bin Nuh dalam kitab yang bertajuk Al-Imam Al-Muhajir wa malahu wa nislihi wa lil ajmati min aslafihi min al-fadail wa al-masir mengatakan salah satu alasan mengapa mazhab Syafi'i menjadi pilihannya karena kecintaan tokoh kelahiran Gaza tersebut kepada Ahlul Bait. Keputusan untuk tetap berada di mazhab Syafi'i dengan serta sikap kritis sebagai mujtahid bertahan hingga keturunan berikutnya. Inilah mengapa Indonesia mayoritas penduduknya ke mazhab Syafi'i. GWJ Grewes dalam buku New Lake on the Coming of Islam to Indonesia mengaitkan asal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurut pakar dari Universitas Leiden Pigeonapple, asal muasal Islam Nusantara itu berasal dari anak benua India, bukannya Persia atau Arabia. Menurut dia, orang Arab bermazhab Syafi'i yang berimigrasi datang dan menetap di wilayah India tersebut, kemudian mereka membawa Islam ke Nusantara. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang dikenal dengan Sunni berkembang di Indonesia. Paham ini mengikuti pikiran ulama ahli fikih, hadis, tafsir, tauhid, dan tasawuf dengan memilih satu dari 4 imam pendiri mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Zamakhsyari Dovir dalam buku Tradisi Pesantren menuliskan, para kiai sebagai pelaku sejarah memahami bagaimana makna dan kandungan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berhasil membimbing umat Islam Indonesia taat menganut paham Ahlus Sunnah selama lebih dari 18 tahun. Mereka mengetahui bagaimana mengembangkan paham tersebut agar umat Islam dapat mudah mengikuti dan mengamalkan paham ini. Kelebihan yang paling menonjol dari Imam Syafi'i adalah penguasaannya terhadap ilmu bahasa Arab dan kefasihannya dalam membahasa Arab. Beliau dijuluki oleh orang yang fasih di zamannya dijadikan rujukan dalam ilmu bahasa. Seorang ulama dikatakan sebagai ulama besar yang menguasai ilmu agama. Bisa kita lihat berapa banyak ulama sekelas mujtahid yang memujinya, bukan melihat berapa banyak pujian murid-muridnya yang bukan ulama. Maka kita akan lihat kehebatan Imam Syafi'i sebab banyaknya ulama besar yang memuji keilmuan beliau. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Imam Syafi'i bagaikan matahari yang menyinari dunia dan bagaikan kesehatan bagi setiap tubuh. Maka apakah ada pengganti untuk kedua hal ini? Beliau berhujah dengan hadis sahih dan pemahaman yang sahih. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang paling mulia dan paling luas ilmunya, dan beliau adalah imamnya para imam yang paham mengenai urusan agama dan paling santun akhlaknya. Imam Suyuti mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah pemimpinnya para imam dan panutan seluruh umat. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.